يا ربي صل على المختار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي ونور قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه. Kembali kita di dalam kajian kitab fikih yang mana malam ini kita akan membahas sujudus sahwi. Jadi di dalam sembahyang itu ada yang namanya sujud sahwi. Sujud sahwi. Banyak orang pada paham tentang sujud sahwi ini. Sujud sahwi hukumnya sunnatun. Hukumnya sunnah. Jadi hukum sujud sahwi itu hukumnya sunnah, kada wajib. Kecuali wajib sujud sahwi itu dilakukan hukumnya wajib, yaitu bagi makmum. Yaitu bagi makmum. Jelas jalan ya. Apabila makmum kada maumpati sujud sahwi dengan imam, maka hukum salat makmum itu dihukumi batal. Dihukumi batal. Jadi kada sah sembahyangnya. Jadi hukum sujud sahwi, hukum tadinya apa? Sunnah. Terkadang wajib. Bagi siapa? Bagi makmum. Apabila si imam melakukan hal atau sebab daripada sujud sahwi, maka makmum wajib mengumpati sujud sahwi bersama imam. Bagaimana caranya sujud sahwi? Jadi sebagian orang-orang soleh terdahulu, kalau posisi mereka menjadi imam, di antara mereka itu kalau mereka melakukan sebab-sebab yang melakukan sujud sahwi, misal ketinggalan tasyahud awal. Nah, tasyahud awal kan satu sebab daripada sebab-sebab sujud sahwi.
atau ketinggalan kunut. Jadi orang terdahulu itu mereka kadang mau sujud sahwi di antara sebagiannya. Kalau posisi mereka menjadi imam. Khawatir kenapa? Khawatir di antara makmum ini ada yang kadang mengerti tentang sujud sahwi. Kalau imam melakukan sujud sahwi sedangkan makmum kadang mengerti tentang sujud sahwi. Ujar makmum, sujud apa pulang nih ini? Ya. Sujud apa imam ini? Akhirnya si makmum kada umpat sujud lawan si imam. Kalau si makmum tidak umpat sujud bersama imam, akhirnya sembahyangnya batal, kada sah. Akan tetapi bagi makmum yang mengerti tentang hukum fikih, makmum sunnah melakukan sujud sahwi sekalipun imam tidak melakukan sujud sahwi. Tetap makmum disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Misal ulun ketinggalan kunut, ulun kada menggawi sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pian menggawi sujud sahwi sunnah. Jadi sujud sahwi ini fungsinya untuk menambal yang ketinggalan. Misal ulun ketinggalan kunut, sunnah sujud sahwi. Maka sunnah sujud sahwi itu menambal daripada kunut yang ketinggalan. Atau ketinggalan tasyahud awal, sunnah sujud sahwi untuk menambal daripada tasyahud awal yang ditinggalkan. Nah, karena ada sebab-sebabnya sujud sahwi. Jadi sujud sahwi sajadatani kasujudis shalah. Sujud sahwi itu sama seperti sujud-sujud pada umumnya, yaitu dua kali sujud. Terus bagaimana bacaannya? Wa yaqulu fihi ma yaquluhu fi sujudis shalah. Bacaan di dalam sujud sahwi sama seperti bacaan di dalam sembahyang, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Wastahsana ba'dhum an yaqula idza fa'ala sababahu nasiyan subhanalladzi la yashu wa la yanamu, atau subhana man la yanamu wa la yashu. Di antara sebagian ulama ada yang bagus dibaca ketika sujud sahwi itu bacaannya subhanaman la yanamu wa la yashu, subhanaman la yanamu wa la yashu, subhanaman la yanamu wa la yashu 3 kali. Kalau yang menyebabkan sujud sahwi itu karena lupa. Kalau kita kada ingat tasyahud awal, maka bacaan sujud sahwinya subhana man la yanamu wa la yashu. Kada ingat baca kunut, maka di dalam sujud sahwi bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Namunnya kada hafal, kada apa-apa, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Adapun tempatnya, letak sujud sahwi itu di mana? Wa mahalluha ba'da tasyahhudil akhir wa qabla salam. Adapun andakan
sujud sahwi yaitu setelah kita melakukan tasyahud akhir dan sebelum salam. Jadi kalau kita ketinggalan kunut, ketinggalan tasyahud awal, nah, jadi kan posisi kita tasyahud akhir toh, iyalah. Nah, tasyahud akhir, tasyahud akhirnya dirubah, jangan posisinya seperti ini kalau kita hendak melakukan melakukan sujud sahwi. Bagaimana posisinya? Seperti ini. Kayak kita tasyahud awal atau duduk antara dua sujud. Jadi posisinya seperti ini duduknya. Jangan duduk posisinya tasyahud akhir, jangan. Jadi yang sunnah kayak ini duduknya. Bacaannya seperti apa yang kita baca ketika bacaan tasyahud akhir. Baca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kita baca sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Kalau kita hafal doanya baca Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kemudian hanya kita sujud. Nah, ini namanya posisi sujud sahwi. Ini andakan sujud sahwi. Jelas? Nah, sujud sahwi sama seperti sujud yang kita lakukan di dalam sembahyang 2 kali. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih atau subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian duduk antara 2 sujud. Bacanya sama, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi yang kedua. Begitu sujud yang kedua, bangkit dari sujud yang kedua posisinya hanyar nang kayak ini. Posisi tangan kada perlu lagi ning kini. Posisi tangan nang kini aja. Nah, setelah bangkit dari sujud yang kedua, kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jelaslah. Wa yafutu bis salami illa fi halatin wahidatin fayakunu ba'da salam bi salasati syurut wa indaha yalghu salamuhul awwalu fayajibu alaihi an yusallima marratan ukhra. Wa yafutu bis salam, dan sujud sahwi itu dianggap hilang, dianggap kada disunnahkan lagi kita menggawinya apabila kita sudah terlanjur salam. Jelaslah. Kalau sudah salam, hendak membuliki lagi, kada kawa. Assalamualaikum. Dikum. Yalah. Kum itu kan sudah keluar. Assalamualaikum. Hanya ingat, nah aku tadi hendak sujud sahwi. Bagaimana? Bebuliklah. Hah? Nah, kada perlu. Jadi itu sudah dianggap luput. Wa yafutu bis salami, dan luput. Wa yafutu, hilang kesunnahan daripada sujudus sahwi bis salami dengan
salam. Jadi hilang kesunahan sujud sahwi kalau kita sudah salam. Jadi ulun ulangi lagi, sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Bagi siapapun sunnah. Kita sembahyang sendiri, kada ingat tasyahud awal, habis itu sudah parak salam hanya ingat, atau sebelum salam ingat bahwa kita ketinggalan tasyahud awal, maka kita sunnah sujud sahwi. Sunnah. Terkadang sujud sahwi ini hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi makmum. Wajib. Sekalipun masbuk. Masbuk. Tetap sunnah mengumpati imam sujud sahwi. Apabila makmum tidak mengumpati sujud sahwi bersama imam, maka hukumnya batal. Nah, jadi bahaya juga pian. Batal. Kemudian tadi, apabila si imam tidak melakukan sujud sahwi terlanjur salam, maka si makmum tetap disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi dapat pahala. Jadi di sini dijelaskan wa yafutu bis salami illa fi halatin wahidatin. Jadi apabila kita sudah salam, maka kesunnahan untuk melakukan sujud sahwi itu hilang, kecuali ada pengecualiannya lah, ada pengecualiannya. Dianggap sia-sia salam kita yang pertama, artinya kada dihitung salam kita itu. Apabila kita hendak melakukan sujud sahwi tapi kada ingat, ini ulun kada ingat kunut, kemudian ulun di saat sujud ingat bahwasanya ulun ini kada ingat kunut, maka ulun sunnah sujud sahwi. Sunnah kalau lah sujud sahwi lah, fil alamina innaka hamidum majid. Padahal hendak sujud sahwi nih, hendak sujud sahwi, cuma telanjur salam, assalamualaikum warahmatullah. Hukum yang pertama tadi, sujud sahwi ini dianggap hilang kesunahannya. Ada pengecualian di sini. Apabila ulun hendak melakukan sujud sahwi, boleh ulun kembali untuk melakukan sujud sahwi. Artinya salam yang ulun ucapkan tadi itu dianggap sia-sia, dengan syarat an yusallima nasiyan lis sujud. Salam yang ulun lakukan ini karena lupa atau hayal, padahal hendak melakukan sujud sahwi tadi, cuma ulun hayal, fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum, kada ingat hendak sujud sahwi. Nah, ini boleh ulun bebulik. Boleh ulun bebulik. Jelas lah. Yang kedua, alla yatulal faslu bainas salami was sujudi urfan. Jarak antara salam lawan sujud sahwi ini jangan sampai terlalu lama. Apabila sudah berwirid, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam,
Setelah aku tadi kan ingat sujud sahwi, yuk kita kada boleh. Kalau hendak mau jamaah hendak sujud, kada boleh. Sudah kelawasan. Kemudian yang ketiga, an la yatra'a mubtilun lis-shalah, bahwasanya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sembahyang. Bila sudah salam, habis itu bekantut kada kawal lagi sujud sahwi. Jadi tadi syaratnya karena lupa, yalah salamnya itu karena lupa. Kemudian jangan sampai ada jarak antara salam lawan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, jangan sampai melakukan sesuatu yang membatalkan sembahyang. Boleh kita berbuluk ke sujud sahwi. Jelaslah. Adapun sebab-sebab sujud sahwi. Nah, ini yang penting. Kapan kita itu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi? Jadi ada sebab-sebabnya. Al-awwalu fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan kal aqlil qalil. Yang pertama, sebab-sebab sujud sahwi itu yaitu memperbuat sesuatu yang membatalkan sembahyang secara sengaja dan tidak membatalkan sembahyang karena lupa apabila dia mengerjakannya karena lupa. Contohnya seperti makan sedikit, habis undangan, habis sembahyang maghrib undangan betahlil, rancak kalau lah. Jadi sisa makanan tuh kada mau hilang. Kenapa kawaya sembahyang tuh kadidagawian kuil lawan gigi. Lawan ilat pas lapas tapacul. Nasi kah atau ayam kah, daging. Nah sedikit tuh, ya kalau lah. Bilanya kita tagok batal. Kenapa? Sengaja menggawinya. Batal. Tapi bila pian kada sengaja menagoknya, kada batal. Mun banyak bang. Mun banyak tuh sengaja kada sengaja batal. Atau bergerak banyak. Nah, ini kan kita bergerak nih kan batal nih. Bilanya 3 kali berturut-turut. Iyalah. 1, 2. Ini gerakan berat namanya. Dianggap gerakan berat bila sampai semua tangan ini bergerak. Jadi 1 kali kita bergerak tuh dihitung 1. Bilanya sampai 3 kali bergerak berturut-turut, nah sengaja batal kita. Tapi bilanya kada sengaja, kada batal. Hayal. Nah. Berapa kali garu pian? Cuma kada sengaja. Kada sengaja nih hayal, bisa juga. Nah, garu. Nah, itu kada batal bilanya kada sengaja. Bilanya sengaja batal. Bila sengaja batal. Nah, ini salah satu sebab yang menyebabkan kita sujud sahwi. Sunnah kita sujud sahwi. Ini bila sembahyang sendiri, bila posisi pian jadi makmum, kada sunnah. Karena makmum itu bilanya melakukan hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi, kada sunnah sujud sahwi. Kecuali imam. Kecuali
imam. Bila imam melakukan sebab-sebab sujud sahwi, makmum wajib umpat. Bila makmum melakukan sebab-sebab sujud sahwi, makmum kada sunnah sujud sahwi. Jelaslah. Ini bila pian sembahyang sorongan. Alai kada sampat sembahyang isya di masjid, sembahyang sorongan di rumah. Ya gitu tadi tuh. Ada makanan sisa sedikit, kada sengaja lepas. Iyalah. Timbul ada aja, tetagok kada sengaja. Nah, itu salah satu menyebabkan sujud sahwi, sunnah sujud sahwi. Mas'alatun hunaka fi'lun la yubtilu 'amduhu wa la sahwuhu wa yusannu lahu sujudus sahwi. Di sini dijelaskan ada masalah. Jika ada perbuatan yang tidak membatalkan baik itu sengaja ataupun lupa dan disunnahkan baginya sujud sahwi, apa itu masalahnya? Huwa naqlur ruknil qawliyi ila ghairi mahallih kal fatihati, seperti Fatihah, memindah rukun ucapan kepada bukan tempatnya. Fatihah itu kita biasa membahas masalah Fatihah atau rukun yang lain. Rukun qauli, apa aja rukun qauli? Kalau selain daripada takbiratul ihram dan salam tidak boleh. Kalau Fatihah tidak apa-apa. Fatihah dibaca tapi tidak pada tempatnya. Fatihah itu kan tempatnya di mana? Di waktu posisi kita berdiri. Iyalah. Jadi di antara sebab-sebab sujud sahwi yang pertama tadi adalah memperbuat sesuatu yang membatalkan sembahyang dengan cara sengaja dan tidak batal sembahyang karena lupa. Apabila ia mengerjakannya karena lupa, maka sunnah sujud sahwi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebab-sebab daripada sujud sahwi tarku ba'din min ab'adis salah au ba'dil ba'di walau tarakaha 'amdan, yaitu meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad. Sunnah-sunnah ab'ad insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, apa saja sunnah-sunnah ab'ad itu. Wallahu a'lam bishawab.